Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Selasa 3 Juni 2025. Kita belajar dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu, dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tema kita hari ini, pentingnya keabsahan seorang penerus. Seorang penerus yang mendapat keabsahan sangat penting untuk bisa memperoleh dukungan dari orang yang dipimpinnya. Musa menerima bahwa tugasnya memiliki batasan. Musa harus memilih penerus yang bisa melanjutkan tugasnya. Musa tidak boleh menyeberang masuk ke tanah Kanaan karena kesalahan Musa dan Harun berkenaan dengan air Meriba. Tuhan yang murah hati memerintahkan Musa untuk naik ke gunung Abarim sebelum ia meninggal, supaya ia dapat memandang tanah perjanjian yang tidak akan ia masuki tersebut. Musa meminta Tuhan untuk mengangkat seorang pemimpin atas umat, supaya umat Tuhan jangan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuhan setuju dan meminta Musa meletakkan tangannya atas Yosua untuk melantik dan memberi wewenang kepada Yosua di depan segenap umat dan di depan Imam Eleazar. Imam Eleazar juga perlu menanyakan keputusan bagi Yosua dari Tuhan melalui Urim. Kemudian Musa melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Musa yang dihukum tidak boleh masuk ke Kanaan tetap memikirkan masa depan umat dan meminta Allah memberikan penerus dirinya. Perhatikan bahwa Allah sengaja menunjukkan dua hal tentang Yosua. Pertama, Yosua diberi wewenang oleh Musa pada saat Musa meletakkan tangan atasnya. Kedua, Yosua adalah penerus yang dipilih oleh Allah sendiri, dengan Imam Eleazar menanyakan tentang Yosua kepada Allah melalui Urim, atau alat yang dipakai imam untuk bertanya kepada Allah. Dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang sangat penting bagi seorang penerus ialah memperoleh keabsahan dari Allah dan pemimpin sebelumnya. Dengan demikian, orang yang akan dipimpin mau menerima kepemimpinannya. Sangatlah penting bagi kita untuk berupaya mempersiapkan seorang penerus. Akan tetapi, perlu kita sadari juga bahwa penerus tersebut bukan saja mendapat dukungan manusia, tetapi juga diperkenan Allah.
Dengan demikian, kepemimpinannya dapat berjalan lebih mulus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Bapa melindungi kami sepanjang malam dan membangunkan kami kembali pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Mampukan kami mempersiapkan generasi-generasi penerus gereja yang tangguh, yang siap melayani Tuhan, yang dapat diandalkan, dan yang diperkenan Allah, serta Engkau berkati. Tolonglah kami untuk menjaga anak-anak kami agar tetap setia di dalam Tuhan. Kami sambut hari ini di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.